أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, khususnya nikmatul iman wal Islam. Jemaah sekalian, siang ini kita melanjutkan masih kajian Tauhid Asma wa Sifat. Siang ini kita membahas Allah disebut dengan nama Al-Kafil dan juga Allah disebut Al-Wakil. Al-Kafil, Allah yang maha mengurusi segala keperluan makhluknya. Al-Wakil, Allah maha pemelihara, maha pelindung untuk semua makhluknya. Jemaah sekalian, di Al-Quran banyak disebut nama-nama ini. Misalnya surah An-Nahl ayat 91, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tanqusul aymana ba'da tauqidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Di ayat lain, Ali Imran 173, Allah menyatakan fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Dan masih ada banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan Allah itu kafil, Allah itu wakil. Jemaah sekalian, Al-Kafil, Allah yang maha mengurusi segala keperluan makhluk, Allah yang menanggung semua rezeki, makanan, minuman, dan semua kebutuhan makhluk hidupnya. Dan secara kenyataan kita sudah merasakan dengan nyata bahwa kita bisa hidup sekarang ini, kemudian kita bisa menikmati hidup sekarang ini. Allah ciptakan mata, Allah ciptakan telinga, Allah ciptakan mulut, ada gigi, ada lidah, ada perut, lambung, usus, dan sebagainya. Allah menciptakan bagian-bagian tubuh kita itu sekaligus Allah menyiapkan nikmatnya. Allah menciptakan mulut yang di dalamnya ada mulai dari bibir, gigi, lidah misalnya, disambung ke tenggorokan ke bawah, ada perut, di dalamnya ada usus, ada lambung. Inilah bagian tubuh kita yang berhubungan dengan persoalan makan minum. Dan Allah sudah menyiapkan kebutuhan makan minum mulai dari bahan-bahannya. Kemudian Allah karuniakan kepada kita manusia akal untuk berpikir. Kemudian dengan berpikir itu bisa mengolah hasil alam ini menjadi makanan minuman dalam berbagai bentuknya. Jemaah sekalian, di dalam surat yang tadi saya sebutkan An-Nahl 91 disebutkan bahwa dan tepati janji itu. Ya. Jadi ayat yang lebih lengkapnya tadi, wa aufu bi ahdillah, dan tepati janjimu dengan Allah idza ahadtum
jika kamu berjanji. Ini saya potong dulu. Janji kita kepada Allah kita nyatakan di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca minimal 17 kali, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini janji kita kepada Allah dan harus ditepati janji itu. Wala yang kuzul aimana ba'da tauqidiha, dan janganlah kamu melanggar sumpah atau janji itu setelah diekrarkan. Ini kelanjutannya ya tadi di An-Nahl 91. Jadi kalau sudah diekrarkan janji itu, apalagi ikrarnya 17 kali minimal sehari semalam, ya harus dipenuhi. Ya, harus kita jalankan janji itu. Ya. Kemudian di akhir ayat disebutkan waqad ja'altumullahu 'alaikum kafila. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah itu sebagai saksimu. Jadi Allah menjadi saksi. Artinya kita hubungkan dengan makna Allah itu mengurusi segala keperluan makhluk. Allah sudah kasih nikmat sebanyak-banyaknya. Kita diperintahkan untuk sholat. Salah satu rukun sholat adalah baca Al-Fatihah. Di dalamnya ada janji kita tadi. Nah, setelah berjanji jangan hindari, harus ditepati. Karena Allah itu menjadi saksi. Jadi kafilah di sini bermakna menjadi saksi dalam makna Allah setelah mengurusi kita, memenuhi kebutuhan kita, dan kita diperintahkan ibadah, dan dalam ibadah itu kita janji la ilaha illallah, itu juga janji kita, tidak ada Tuhan sesembahan kecuali Allah, itu janji kita ibadah pada Allah, maka harus kita penuhi. Jemaah sekalian, di ayat-ayat lain misalnya Al-An'am 102 ditegaskan wa huwa ala kulli syai'in wakila, dan dialah Allah pemelihara yang maha memelihara segala sesuatu. Al-wakil dimaknakan yang mencukupi, yang menjamin. Dalam ayat tadi dimaknai yang memelihara. Cara Allah memelihara makhluknya adalah mencukupi kebutuhannya, menjamin kehidupannya. Ya. Ini al-wakil di mana secara umum, dan ayat yang senada dengan yang tadi Al-An'am 102 dengan surah Hud ayat 12, wallahu ala kulli syai'in wakila, dan Allah itu atas segala sesuatu yang maha memelihara. Allah memelihara segalanya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang juga termasuk sering kita sebut di dalam zikir kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ali Imran 173. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah Allah menjadi penolong kita. Wa ni'mal wakil, dan cukuplah Allah, cukuplah Dia Allah sebaik-baik pelindung. Ini zikir yang sangat bagus, ya, karena menunjukkan kekurangan kita manusia yang kita bergantung kepada Allah, karena hanya Allah sesungguhnya yang menjadi pelindung, yang menjadi penolong. Sebagaimana janji kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terakhir jemaah sekalian, ayatnya masih banyak, tetapi saya mengakhiri dengan hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Nabi menyatakan idza kharajal rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah ila akhirih. Ini artinya agak panjang, saya potong di sini. Dan jika seseorang itu keluar dari rumah serasa berdoa, doanya bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu, aku bertawakal, 'ala Allah, kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kecuali datang dari Allah, ya, dan seterusnya. Kemudian saya lanjutkan terjemahannya. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian selanjutnya beliau berkata, maka dikatakan kepadanya pada saat itu,
Jadi ketika seseorang keluar rumah baca doa tadi, Rasul menyatakan engkau telah diberi petunjuk, sudah diberi kecukupan dan perlindungan. Masya Allah, ini baru keluar rumah saja membaca bacaan tadi, itu Rasul sudah menentukan kamu dapat petunjuk, ya, kamu dicukupi Allah dan kamu diberi perlindungan Allah. Setan akan pergi menjauhi darinya karena petunjuk Allah tadi. Lalu setan lainnya berkata, bagaimana mungkin kamu bisa menyesatkan laki-laki yang telah diberi petunjuk, diberi kecukupan dan perlindungan? Dengan sabda Nabi tadi, kalau kita keluar rumah baca basmalah, bertawakal pada Allah, Rasul menyatakan kamu diberi petunjuk, kamu diberi kecukupan, kamu diberi perlindungan. Nah kemudian setan mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk itu? Itulah keluhan setan terhadap orang yang keluar rumah dengan kita berdoa semacam itu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, memberi kecukupan kepada kita, memberi perlindungan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.